untuk sesi pertama ini kita akan membicarakan secara singkat mengenai konsep social modeling system. Ini adalah suatu konsep yang saat ini juga menjadi salah satu model penerapan smart nation di beberapa negara. Di beberapa negara seperti di Cina, kemudian di Singapura, dan juga di Taiwan, termasuk juga di beberapa negara di Eropa, sudah mengadopsi sistem ini sebagai salah satu cara untuk mendeliver smart nation dengan konsep data driven yang lebih kuat atau lebih kencang ya, terutama dalam konsep yang disebut sebagai data analitik nanti. Nah, di sini yang perlu diketahui bersama nanti adalah bagaimana apa itu social modeling system dan apa impact-nya terhadap suatu penerapan dalam smart nation, terutama dengan hubungan teknologi big data dan data analitik gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Nah, sebagai ilustrasi awal, suatu social modeling system ini memang dibuat menjadi suatu proses atau mekanisme untuk memodelkan suatu atau membuat modeling terhadap interaksi sosial atau kehidupan sosial masyarakat yang menggunakan asupannya itu adalah data dan kemudian bisa dilakukan respon atau suatu tindakan lanjutan atau respon terhadap social modeling terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan data analitik. Nah, ada yang poin menarik kenapa ini muncul, kenapa modelnya kok scoring modeling system begitu ya, jadi atau social modeling system begitu. Nah, ini ada pembahasan menarik. Saya akan coba share terlebih dahulu materi kita hari ini. Oke, semoga sudah terlihat. Nah, jadi saya slideshow. Nah, jadi saat ini kita menghadapi situasi di mana yang kita hadapi adalah di suatu negara atau di suatu kota atau di suatu organisasi saat ini sudah mengalami yang namanya data scattered atau semacam berjamurnya gitu ya, atau banyaknya data yang sudah ada di masing-masing organisasi. Setiap organisasi sudah berlomba-lomba untuk membangun sistem informasinya, kanal-kanal informasi dan seterusnya, tetapi masih silo atau terpisah-pisah. Nah, yang menjadi problem adalah sehingga data ini hanya kepentingannya untuk menjadi input dan kemudian menghasilkan output untuk reporting. Tapi data itu tidak bisa driven untuk menciptakan suatu ekosistem yang kondusif atau ekosistem yang baik dalam konteks suatu nation gitu. Apalagi nanti smart nation. Nah, ini terjadi banyak hal ya. Jadi kalau di negara kita misalnya kita udah punya inisiatif membangun single identity number seperti EKTP misalnya. Tapi masalahnya itu tidak atau belum impactful sampai bisa melakukan sesuatu. Contohnya kalau misalnya kita mengurus sesuatu, kalau kita tidak bawa EKTP-nya, kita jadi tidak bisa mendapatkan layanan publik gitu ya, tetap harus submit begitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menyebutkan nomor kependudukan kita, maka pada titik tertentu dengan data itu sudah trusted dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang mendapatkan layanan publik yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua ini decision making itu tidak menempatkan data di tempat pertama atau di urutan pertama. Jadi mostly digunakan lebih kepada faktor-faktor lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi padahal di suatu smart nation itu data itu menjadi driven utama ya, ketika kita mengambil suatu keputusan atau memikirkan suatu konsep solusi tertentu. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, kebanyakan ya mungkin masih ada unsur, bisa saja unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, ini itu penting, tapi menjadi permasalahan karena akhirnya ya seperti trial dan error ya, jadi belum bisa sangat impacted dan kemudian membuat suatu bentuk yang fit untuk menjadi suatu smart nation. Nah, kemudian yang menjadi problem menahun itu adalah lack of data standardization, regulation, and security. Nah, ini juga kita masih kedodoran, biasanya banyak negara yang juga masih belum bisa menangani ini dengan baik, karena memang tidak mudah membuat semacam konsep data standarisasi atau data governance yang baik, termasuk nanti regulasi datanya dan security.
Nah, ini kita bisa lihat hal itu terjadi. Tetapi jika kita menghadapi isu tadi, data yang masih bersebaran dan kemudian tidak menggunakan data, gambarannya seperti ini. Seperti kotak kubus yang sebenarnya sudah banyak kepingan-kepingannya tapi masih berantakan. Gitu ya. Nah, kalau yang ini sudah mulai ada bentuknya, tetapi masih belum penuh gitu ya puzzle-nya. Nah, belum lagi dari sisi teknologi, itu kita masih terpisah-pisah, jadi tidak ada full pipeline solusi gitu ya. Jadi semuanya masih harus di-approach satu persatu dari sisi teknologi, dan ini yang menimbulkan kesulitan tertentu. Nah, arah yang dicoba digunakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah social modeling system, itu adalah mencoba melakukan data integrasi dan orkestrasi yang kuat, dan juga menggunakan AI untuk data driven-nya. Jadi tidak hanya data, tapi juga mengarah ke AI. Nah, harapannya adalah nanti suatu gambaran kita punya suite of form dari suatu teknologi atau solusi yang firm bisa digunakan untuk keperluan operasional dari Smart Nation. Nah, konsep dari social modeling system itu seperti ini sebenarnya. Nah, ini adalah konsep dari yang disebut sebagai social modeling system. Nah, dalam konsep ini sebenarnya kita bisa melihat yang namanya modeling social system itu dibangun di atas teknologi yang memanfaatkan secara maksimum big data. Di sini disebut sebagai teknologi that utilize big data. Jadi termasuk nanti dengan keperluan untuk analisis ya, seperti prediction dan analisis, optimisasi dan kontrolnya. Nah, social modeling system atau modeling social system itu terdiri dari 3 komponen besar subsistemnya. Yang pertama adalah modeling social systemnya, kemudian adalah designing social system, kemudian evaluating. Nah, ini adalah proses yang terus-menerus berputar, iterate, untuk menghasilkan suatu formula terbaik untuk menghasilkan yang bisa diimplementasikan di suatu negara. Nah, di modeling social system ini biasanya kita mencoba untuk memodelkan operational prosedur atau operational yang bisa jalan di masyarakat atau di sistem sosial yang didasarkan pada state of mind and behavior. Jadi berdasarkan pola pikir, logika, dan juga behavior dari masyarakat. Sehingga dalam modeling social system ini memang kita seperti membangun algoritma genetik begitu ya, cara berpikir manusia, tetapi disesuaikan dengan konteks masyarakat yang ada pada suatu wilayah tertentu. Makanya di social modeling social system ini tidak bisa kita copy paste dari negara lain. Mungkin secara general bisa copy paste, tapi secara identik, secara spesifik itu harus sesuai dengan culture atau state of mind and behavior dari masyarakat. Kalau kita di Indonesia juga nanti challenge-nya cukup besar karena harus memodelkan social system yang cukup beragam dari berbagai macam daerah dan mungkin pulau dan seterusnya. Nah, nanti bentuknya memang algoritma, jadi semacam subset skenario use case gitu ya, yang memungkinkan kita kemudian mengetahui model sosial dari masyarakat begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba dari model ini mendesain social system yang diinginkan. Misalnya ingin menciptakan masyarakat yang sesuatu yang terbuka, misalnya begitu, atau yang interaksi sosialnya tinggi, dan seterusnya. Dalam konteks ini, social system mencoba mendesain suatu kebijakan, prosedur, sistem yang fair, terbuka, dan adil begitu ya, tetapi juga memuaskan. Jadi dalam artian itu, memuaskan itu bisa terukur ukuran keberhasilannya dan performansi dari social system tersebut. Jadi misalnya kalau di Indonesia mencoba membuat sistem yang terbuka, dalam hal ini pertukaran data antar instansi terbuka, maka kita harus tahu nih, harus bisa melihat apa ukuran itu terbuka dan dan bisa istilahnya itu bisa saling mendukung ya antar proses bisnis yang terjadi. Nah, kemudian nanti yang menarik adalah sistem itu punya kemampuan untuk self-evaluating. Nah, ini adalah kita nanti bisa melakukan visualisasi terhadap kondisi sosial yang berubah ya. Jadi misalnya kalau parameternya berubah, apa yang terjadi dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti akan membuat kita mengetahui semacam apakah social system yang dibuat itu cukup fit atau tidak untuk dijalankan secara lebih luas semacam itu. Nah,
konsep dari 3 subsistem ini adalah refine system. Satu sama lain nanti memperbaiki kualitas dan esensi yang ada di dalamnya. Jadi poinnya adalah ini sangat penting untuk prosesnya itu bisa tumbuh gitu ya. Dalam artian tidak satu sistem yang sekali sistem kemudian langsung jalan begitu, tetapi ini memang butuh proses. Ini mirip seperti arsitekturnya artificial intelligence, di mana kita butuh training, butuh data uji, data validasi yang terus-menerus, yang tujuannya sebenarnya meningkatkan performa dari atau akurasi dari si sistemnya itu sendiri, baik sistem prediksi maupun yang lain. Nah, sehingga kalau ini dikerjakan, maka sebenarnya memang mau tidak mau si social modeling system ini memang harus berbasis data dan berbasis AI, sehingga ini menjadi salah satu concern bagaimana kita mengimplementasikan konsep tadi untuk mengubah dari data yang masih terpisah-pisah, pengambilan keputusan masih belum mengedepankan konsep data, tetapi kemudian daya dukung teknologi juga masih terpisah-pisah juga gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa punya suatu mekanisme yang unified atau saling mendukung, fit gitu. Nah, penerapan dari modeling social system ini banyak sekali, ada di banyak lokasi. Jadi misalnya di sisi agriculture kita bisa menciptakan suatu sistem agriculture yang meningkatkan income petani misalnya dengan kemudian menggunakan modeling social system. Nah, ilustrasinya seperti apa? Jadi misalnya petani kalau dia kemudian punya indikator misalnya mengimplementasikan Internet of Things di lingkungan perkebunannya misalnya gitu atau pertaniannya, kemudian dia bisa mendapatkan data pertumbuhan tanaman atau komoditas yang ditanamnya itu secara daily, kemudian itu dikonversi menjadi skor gitu ya. Bayangkan seperti klasmen gitu, klasmen liga sepak bola misalnya gitu kan ada skornya ya. Kalau menang dapat 3, kalau kalah 0, kalau seri 1. Ya. Jadi misalnya kalau pertumbuhannya baik, nanti scoringnya ada pada poin-poinnya semacam itu. Nah, nanti kemudian itu akan memudahkan decision kapan misalnya memanen, kemudian kapan dia bisa menjual ketika harganya juga masih bagus atau compatible begitu, bersaing dan seterusnya. Nah, ini sangat memungkinkan. Di education apalagi ini juga menarik ya, di beberapa negara social modeling system itu diterapkan untuk education ya. Jadi kita nanti education itu dilihat tidak lagi dari ujian nasionalnya gitu ya, tapi lebih kepada scoring system dari setiap jenjang. Itu di Finlandia dilakukan model semacam itu. Nah, ini menjadi menarik sehingga kita bisa punya effective education. Ya seperti kuliah ya, kita ngambil per SKS, ada kredit skornya semacam itu. Nah, kemudian di transportation juga sama, ini bisa digunakan untuk reduce congestion ya. Jadi isu-isu tentang misalnya kemacetan atau mungkin kita membutuhkan jalur tercepat untuk mencapai tujuan tertentu, itu sangat-sangat memungkinkan bisa dilakukan. Kemudian di perkotaan atau di suatu kewilayahan bisa digunakan untuk mengimprove safety. Nah, ini juga menarik. Jadi kalau di Cina social modeling sistemnya dipakai untuk criminal analytics gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terekam di CCTV kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya itu bersifat kejahatan, maka nanti kita mendapat skor negatif gitu. Sehingga itu nanti konsekuensinya kita nggak perlu di penjara tanda kutip, tapi dengan skor kita minus maka otomatis kita akan terkurangi beberapa akses ke layanan publik yang seharusnya kita bisa dapatkan. Nah, kemudian di energi juga sama, ini juga bisa digunakan untuk menyesuaikan antara supply and demand gitu ya. Dan terakhir adalah disaster prevention. Jadi ini cukup promising sebagai backbone untuk mendeliver suatu model sistem smart nation yang fokusnya itu lebih ke data analitik ya, bukan lagi penyediaan infrastruktur semata. Jadi bukan hanya memasang CCTV di berbagai tempat di perkotaan misalnya, tetapi juga memanfaatkan datanya untuk mengkreasi atau mendorong suatu perubahan sosial. Nah, di beberapa negara seperti di Estonia misalnya, mereka menggunakan modeling social system ini akhirnya menciptakan suatu situasi lingkungan yang kondusif ya untuk layanan publik, jadi gitu. Jadi tidak ada tingkat korupsinya rendah begitu, kemudian keterbukaannya juga bagus begitu, dan kolaborasi antar institusi jadi
berfungsi karena semuanya mendapat skor atau mendapat assessment atau evaluasi yang fair. Nah, itu salah satu yang menjadi titik krusial bagaimana suatu social modeling system itu kemudian bisa menciptakan suatu bentuk yang bagus begitu ya dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan yang appropriate untuk pembentukan suatu culture di Smart Nation. Nah, ini salah satu bentuknya. Nanti kalau rekan-rekan sekalian cari beberapa jurnal pendukung atau publikasi pendukung di publikasi itu juga cukup banyak yang sudah membahas ya tentang bagaimana jenis-jenis atau tipe-tipe social modeling system yang diterapkan di banyak kasus atau di banyak tempat gitu ya. Jadi itu salah satu titik krusial bagaimana melakukan itu. Nah, kalau ditanya apa manfaat dan kelemahan dari social modeling system ini, memang dari sisi kelemahannya memang ini butuh waktu ya untuk buat suatu model yang sangat proper gitu ya. Nah, ini kalau tapi tidak dilaksanakan sekarang misalnya itu juga kita akan kehilangan banyak momentum ya karena momentum terbesar dari social modeling system ini adalah menciptakan suatu learning apa ya continuous learning dari algoritmanya untuk mempelajari semua data yang masuk dan membuat model. Jadi seperti teman-teman melakukan penelitian di machine learning atau deep learning lah ya, kita butuh data training yang terus-menerus dan itu bisa berubah atau bertambah terus ketika use case-nya bertambah atau ketika situasinya berubah. Nah, jadi coba bayangkan misalnya suatu negara sekarang kita oke gitu ya di masa yang agak nyaman begitu tidak ada huru-hara tapi tiba-tiba ada suatu situasi huru-hara, nah maka social modeling system nanti bisa melihat data yang terkini kemudian memodelkan kalau semacam ini jadi skenario-nya seperti apa. Nah, ini menjadi menarik. Mungkin contoh paling baru misalnya kita lagi menghadapi pandemi tapi kemudian di sisi utara kita di Jogja, Gunung Merapi naik level risikonya. Nah, ini kemudian akan memodelkan sosial sistemnya itu bisa disimulasi. Oh, berarti harus ada relokasi masyarakat kemana, kemudian apa yang harus didistribusikan, dan seterusnya. Itu sudah ada social modeling sistemnya. Nah, itu yang ingin ditekankan atau ingin dicapai ya, dari sisi social modeling system. Jadi memang secara kekurangan, tanda kutip, itu memang butuh text time ya untuk proses yang panjang itu membuat modelingnya. Tetapi itu investasi yang sangat penting karena pada titik tertentu nanti suatu negara akan punya suatu sistem yang sudah ready untuk menghadapi berbagai macam situasi. Nah, kemudian kalau kelebihannya tentu saja ini akan tadi ya bisa diimplementasikan di banyak sektor. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk satu use case saja, tapi bisa digunakan untuk banyak use case. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan yang cukup besar karena banyak beberapa penerapan implementasi Smart Nation di beberapa negara itu cukup kesulitan, tidak berhasil karena setiap use case berbeda-beda. Agriculture pakai ini, education pakai ini, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka kompleksitas untuk manajemennya jadi sangat kompleks. Nah, ini yang menjadi penting ya, bagaimana kita mengetahui salah satu model bagaimana Smart Nation itu dikerjakan. Nah, kira-kira itu nanti yang akan salah satu yang akan nanti dibahas oleh tamu kita. Untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Nanti